Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berkumpul lagi di tempat ini, tentu dalam rangka untuk thalabul ilmi. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita akan mengkisahkan satu sahabat Nabi terkenal dengan pengorbanan mencari kebenaran. Sahabat ini dikenal namanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dia bukan orang Arab, tetapi dia asalnya dari Persia. Makanya Al-Farisi artinya orang Persia. Di Persia itu di Asfahan. Asfahan itu di Iran. Disitulah nanti Dajjal akan muncul. Dajjal itu akan muncul di Asfahan dengan 70.000 pasukan Yahudi, tapi di akhir zaman. Salman itu orang Asfahan, orang Iran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, bagaimana kisah Salman Al-Farisi? Bagaimana dia mencari kebenaran Islam? Bagaimana dia mengorbankan waktunya hanya untuk mencari kebenaran sampai akhirnya mendapatkan agama Islam. Kenapa saya ingin mengkisahkan Salman Al-Farisi? Karena memang sejarahnya berbeda dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Karena dia bukan orang Arab masalahnya. Sehingga patut untuk dijadikan percontohan bagi kita semangat menuntut ilmu, semangat berdakwah, semangat ibadah dan begitu seterusnya. Kita mulai dari kisah Salman Al-Farisi di Persia. Jadi Salman Al-Farisi itu orang tuanya bukan orang tua biasa, tapi dia pemimpin kaumnya. Orang tuanya kaya, pemimpin kaum, dan seorang yang taat beribadah dalam agama Majusi. Majusi itu agamanya menyembah api, karena bagi mereka cahaya itu adalah Tuhan yang membawa kebaikan dan kegelapan itu Tuhan yang membawa keburukan. Makanya api tidak boleh padam 24 jam. Salman ini walaupun dia anak orang kaya, anak pemimpin kabilah, tetapi Salman juga taat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai dia diamanahi oleh orang tuanya untuk menjaga api, jangan sampai padam. Kalau padam, Tuhannya padamlah kan itu. Jadi suatu ketika, karena ayahnya itu kan punya perkebunan yang sangat luas di Persia itu, banyak pekerjanya, sehingga suatu ketika ayahnya politik atau mungkin urusan yang lainnya, sehingga dia tidak bisa mengawasi kebunnya. Akhirnya Salman ini perintahkan ayahnya untuk mengawasi kebun ayahnya. Berangkatlah Salman Al-Farisi menuju kebun ayahnya itu. Masalahnya belum sampai ke kebun, karena Salman ini jarang keluar. Ketika itu dia melewati satu kanisa, mungkin semacam gereja di zaman sekarang. Karena di zaman itu kan agama yang paling benar adalah agama Nasrani, karena Islam belum datang masalahnya. Jadi Salman ini melihat ada gereja, kok ada suara-suara dari gereja itu, seperti orang yang sedang beribadah. Maka akhirnya Salman pun penasaran, diintiplah gereja itu, ada apa isinya. Rupanya ada orang yang sedang beribadah, sedang belajar gitu. Dan melihat bagaimana khusyuknya mereka beribadah yang tidak ada pada agama Majusi.
Apa faedah agama Majusi hanya menjaga api saja? Sehingga terpikir bahwa kok agamanya beda dengan agamaku. Langsung tertarik Salman ini. Sehingga akhirnya Salman memberanikan diri masuk ke dalam gereja itu, berjumpa dengan uskup di situ. Kemudian uskup ini orang jahat, saya tunjukkan gudang hartanya. Yang selama ini minta sedekah kepada kalian, harta kalian ada di gudang ini, katanya. Akhirnya kemudian dibukakan gudangnya, rupanya isinya perhiasan sedekah orang-orang kepada uskup tadi. Marahlah orang-orang, diikatnya kemudian jasad uskup ini di pohon, kemudian dilempari batu. Akhirnya kemudian digantikan dengan uskup yang baru. Dan uskup yang baru ini terbalik pula. Orangnya saleh, orangnya taat, dan Salman suka karena nampak kelebihannya, nampak ilmunya penggantinya ini. Tapi sayang usianya tidak lama. Kemudian ketika hendak menjelang ajalnya, Salman mengatakan, wahai uskup, kemana lagi aku harus belajar? Kalau engkau meninggal, kata uskup begini, kalau untuk di Syam, kayaknya tidak ada uskup lagi yang benar, katanya. Kalau aku meninggal, kau harus pindah, carilah uskup di Musil. Musil itu di daerah Irak. Di situ tempat Nabi Yunus diutus, Musil, Nainawa. Ya. Kau harus berangkat ke Musil sana. Di sana ada gereja, ada uskup terbaik. Akhirnya setelah meninggal uskup yang ada di Syam, Salman pun bergerak menuju Musil. Musil itu di Irak. Bayangkan dari Persia ke Syam, sekarang bertolak ke Musil, ke Irak. Ya. Kemudian sesampainya di Irak, di Musil ini, maka dia berhasil menemui uskup yang dimaksud tadi. Maka dia pun belajar kepada uskup itu. Lagi-lagi uskup itu sudah sepuh, tidak lama berselang akhirnya sakit dan menjadikan uskup itu meninggal. Namun sebelum meninggal, uskup ini berwasiat kepada Salman, wahai Salman, kalau engkau ingin belajar lagi, temui temanku uskup, tetapi tidak ada di Irak. Dia ada di daerah Nasibi. Nasibi itu daerah Turki. Akhirnya dia berangkat dari Irak ke Turki. Bayangkan, ya kan? Berapa negara dia lewati itu. Ya. Sampailah dia di Turki. Kemudian dia cari tempat namanya Nasibi. Sudah dapat Nasibi, dia cari gereja, dapat uskup yang dimaksud, belajarlah Salman kepada uskup yang ada di Nabi tadi. Allah takdirkan lagi uskup sudah sepuh. Baru beberapa tahun Salman belajar, uskup ini pula sakit. Kemudian sakitnya mau mengantarkan kepada kematiannya. Akhirnya Salman mengatakan, harus kemana lagi? Saya sudah dari Persia, kemudian ke Syam, kemudian ke Irak, sekarang ke Turki, gitu ya. Mau kemana lagi saya ini? Katanya uskup yang ada di Turki, aku tidak mengetahui uskup terbaik kecuali ada di Amuria, katanya. Akhirnya dia berangkat ke Amuria. Amuria ini, kalau kita mengupas sejarah, di zaman Imam Ahmad ibn Hanbal, ketika khalifah dikuasai oleh Mu'tasim. Khalifah Mu'tasim itu kan menguasai Baghdad di Irak. Ya, sementara Amuria itu masih perbatasan Turki sana. Jadi ada seorang wanita dilecehkan auratnya. Akhirnya kemudian ketika dilecehkan kehormatannya, wanita ini berteriak-teriak, wah Mu'tasimat, wahai Khalifah Mu'tasim, tolong aku. Padahal Khalifah Mu'tasim ada di Baghdad, ini di Amuria di Turki. Kata orang-orang kafir yang ada di Amuria ini, ngapain kau teriak-teriak? Khalifah Mu'tasim jauh di Baghdad sana, nggak mungkin dia datang ke. Rupanya ucapan orang kafir ini terdengar oleh seorang muslim. Akhirnya bergegas dia dari Turki menuju Basrah, menuju Baghdad. Dikasih tahu bahwa ada seorang wanita teriak-teriak memanggil nama khalifah. Langsung khalifah itu menggerakkan pasukan jual kepada seorang Yahudi, jual kepada seorang Bani Quraidah itu. Hiduplah Salman bersama orang-orang Yahudi. Tapi dia tidak tertarik dengan agama Yahudi. Kenapa? Karena sudah ada maklumat akan datang seorang nabi, kan? Ya. Dia bekerja sampai akhirnya kemudian dia dibeli lagi oleh saudara Yahudi itu
Rupanya dipekerjakan persis di Madinah. Dari Wadil Qura akhirnya dia dibawa lagi ke betul-betul Yathrib, Madinah. Disitulah makin yakin ini sudah banyak pohon kurma, gunung-gunungnya pun batunya hitam kan. Ini sudah persis seperti yang diisyaratkan uskup itu. Tetapi kan belum ada kabar, ya, di mana Nabi itu ada di mana, karena belum ada informasi masalahnya. Ya dia bekerja saja sama orang Yahudi itu, bolak-balik naik turun ambil kurma sampai pada waktunya ketika dia berada di atas kurma itu. Rupanya tuannya Yahudi ini sedang berbincang-bincang dengan kawannya. Ketika sedang berbincang-bincang dengan kawannya, datang kemudian sepupunya atau anak ponakannya dan mengatakan, qatalallahu Bani Kila. Semoga Allah menghancurkan Bani Kila. Bani Kila itu kakek buyutnya orang Khazraj dan Aus. Khazraj dan Aus ini cikal bakal orang Ansor. Ya. Jadi ada Muhajirin, ada Ansor. Ansor ini terdiri dari dua kabilah. Satu Khazraj, satu Aus. Lah, buyutnya satu namanya Kilah. Jadi orang Yahudi kalau menghina orang-orang Ansor, orang-orang Khazraj dan Aus itu, mereka mengatakan Bani Kilah. Qatalallahu Bani Kilah. Semoga Allah menghancurkan Bani Kilah, katanya. Kenapa katanya? Mereka sedang berkumpul di Kubah karena ketika Rasul baru datang dari hijrah tuh. Dia sedang berkumpul di Kubah dan sedang membaiat seseorang yang mengaku Nabi. Salman ada di atas pohon itu. Mendengar berita itu kan gemetar dia. Wah, apa ini yang dimaksud? Cepat dia turun, langsung dia nimbrung di situ dan menanyakan soal Nabi. Marah majikannya, ditempelinglah Salman. Apa urusan kamu dengan kami? Kau ini budak kerja sana, gitu bahasanya. Apa yang pula nimbrung ngobrol di sini, katanya. Tapi Salman punya maklumat di sini. Nabi yang ditunggu-tunggu rupanya sudah datang, katanya. Ya kan? Akhirnya kemudian dia mencari waktu bagaimana dia keluar dari majikannya, ingin menemui orang yang dimaksud orang Yahudi tadi. Akhirnya dia pun membawa sekresek kurma. Kenapa? Karena dia sudah ada maklumat dari uskup di Amuria bahwa ciri-cirinya orang ini tidak menerima sedekah, memakan hadiah, dan ada tanda kenabian di belakang punggungnya. Bawa kurma dia. Ketika nampak ada orang dikerumuni orang-orang Khazraj dan Aus, jangan-jangan ini. Akhirnya didatangi dan mengatakan, wahai Tuan, saya punya kurma sedekah, makanlah kau jauh dari Mekah sana. Tapi Rasul tidak menerimanya. Dari sini alamatnya nampak satu. Ya. Kemudian dia besoknya datang lagi dengan bawa kurma. Ini bukan sedekah, wahai Tuan, ini hadiah. Tiba-tiba dimakan hadiah itu dan dibagikan kurmanya dengan sahabat-sahabat Nabi. Ciri yang kedua sudah nampak nih. Masalahnya ciri yang ketiga sulit. Kenapa? Stempel kenabian itu di belakang sini, di antara dua bahu ini. Sebenarnya Rasul kan pakai pakaian ihram. Orang Arab dulu kan bukan gaya antum pakaian kayak gini. Mereka pakai kain ihram. Ya, orang dulu tuh pakaiannya belum ada pakaian jahit ya. Jadi untuk mengetahui di situ ada stempel kenabian, maksudnya tanda. Di situ ada tanda berwarna putih di belakang katibnya Rasul. Nah, disitulah tanda kenabiannya. Nah, akhirnya Salman nengok-nengok kapan Rasulullah menyingkapkan kain itu. Kok nggak disikap-sikap gitu kan? Satu hari nggak berhasil, 2 hari nggak berhasil, sampai suatu ketika Rasul sedang mengadakan penguburan. Ada orang yang meninggal, sambil nunggu kuburan itu digali, gitu ya. Jadi Salman itu ada di belakang Nabi. Ditengok-tengok dari belakang, rupanya Rasul perasan dengan Salman ini. Maka dia pun buka ridanya, kainnya, tiba-tiba ditampakkan stempel kenabiannya. Wah, dari situ Salman langsung memeluk Rasul dari belakang dan langsung bersyahadat. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Lihat bagaimana perjuangan Salman sampai ke titik dia masuk Islam. Dari Persia berjalan ke negara Syam. Dari Syam berjalan ke Irak. Dari Irak berjalan ke Turki. Dari Turki berjalan ke Amuria. Dari Amuria perbatasan Turki berjalan ke Madinah. Melewati banyak daerah tuh. Salman Al-Farisi. Makanya bagaimana pengorbanan Salman. Padahal kalau dia mau tinggal sama bapaknya sudah enak dia. Anak sultan. Bukan anak orang kaleng-kaleng kan gitu. Anak sultan dia. Orang tuanya kaya, pemimpin kaum, ahli agama, kurang apa hidupnya kan? Tetapi
Tidak bisa, namanya sebuah keyakinan tidak bisa dikalahkan dunia. Keyakinan itu tidak bisa dikalahkan dengan dunia. Kalau orang sudah ingin mencari kebenaran, dunia itu kecil bagi dia. Akhirnya ketika dia sudah berjumpa Nabi SAW dan masuk Islam, dia yakin bahwa ini orang benar, apalagi melihat akhlaknya luar biasa yang tidak ada pada uskup-uskup yang ia dapati sebelumnya. Maka dia makin cinta dengan Rasul. Sejak itu dia belajar dengan Nabi. Belajar dengan Nabi SAW di kota Madinah. Dan peperangan yang pertama kali adalah perang Khandaq. Disinilah Salman mengukir sejarah dalam perang Khandaq ini. Perang Khandaq itu perang parit. Dalam bahasa Arabnya Ahzab. Makanya ada surat namanya Surah Al-Ahzab dalam Quran itu. Kenapa disebut Ahzab? Ahzab itu artinya kelompok-kelompok, karena Rasul dikepung oleh banyak kelompok di situ. Pengkhianatan orang Yahudi, orang-orang munafik, belum lagi orang kafir Quraisy mengepung, orang Gotofan, macam-macam. Madinah dikepung. Secara logika Rasul kalah dan para sahabat. Kenapa? Karena ini bersatu ini. Ya, ini bersatu semuanya mengepung Rasul di kota Madinah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kalah Rasul. Tetapi Salman mengukir sejarah. Dialah yang menuangkan ide untuk membuat parit. Makanya disebut perang parit, perang Khandaq, ya kan? Karena begini, Madinah itu di sini gunung, ya, di sini gunung. Ya. Kemudian di tengah-tengahnya Madinah ini, belakangnya kebun kurma, nggak ada batasnya, sehingga memungkinkan orang itu jalan dari depan saja. Kalau orang mau nyerang Madinah hanya bisa dari depan, karena dari samping gunung, dari samping kiri gunung juga, dari belakang hutan belantara, hutan kurma. Sehingga sudah tahu jalurnya mereka untuk menyerang Madinah kan. Makanya Salman Al-Farisi mengatakan kepada Rasul-Rasul, kami orang-orang Persia, kalau strategi perang seperti ini, kita harus gali parit. Ya. Rupanya ide cemerlang Salman ini diterima oleh Rasul dan banyak para sahabat. Dibuatlah parit besar. Ya. Supaya apa? Supaya musuh tidak mudah masuk, terutama pasukan berkuda. Akhirnya dibuatlah parit besar-besar. Kemudian setiap ada musuh lewat parit, tinggal mana, tinggal lompat, dan begitu seterusnya. Sampai Nabi SAW pernah menjaga parit sehingga beliau ketinggalan sholat asar. Dan baru sholat asar di sholat maghrib. Maka Rasul marah kepada orang-orang musyrik dan mengatakan semoga Allah memerangi orang musyrik yang telah mengakhirkan sholat wusta. Maksudnya sholat asar. Ya kan? Nah, akhirnya Allah menangkan karena ketika itu Allah kirim malaikat, mengirim angin yang luar biasa. Angin ini bukan angin biasa. Angin ini bisa menerbangkan tenda-tenda pasukan musuh. Periuk-periuk, panci-panci, kuda-kuda lari semuanya. Lah kalau orang dalam posisi mengepung, tenda sudah tidak ada, kemudian periuk-periuknya pada terbang, kudanya pun pada lari, ngapain kan itu? Pulanglah kan itu. Kalau mereka bertahan bisa mati. Kelaparan di situ. Jadi hanya kemudian pertolongan angin saja Allah menangkan perang Ahzab ini. Sehingga ketika tersisa pasukan, maka Rasul menggempur pasukan yang tersisa itu. Akhirnya Allah menangkan dalam perang Ahzab. Idenya siapa? Salman Al-Farisi. Ya. Dan Salman Al-Farisi juga dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan seorang sahabat namanya Abu Darda. Karena misi Rasul itu hijrah dari Mekah ke Madinah itu kan untuk mempersatukan Ansar dan Muhajirin. Dan Salman dikategorikan Muhajirin karena dia bukan orang Madinah asli, dia kan orang Persia, datang sebagai Muhajirin, hijrah dari sana ke Madinah. Maka dipersaudarakan oleh Rasul dengan orang Ansar namanya Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda ada kisah sendiri dengan Salman Al-Farisi. Mungkin sebagian kita pernah mendengar kisahnya. Jadi Abu Darda ini sejak dia masuk Islam, dulunya peniaga ulung juga, kaya orangnya. Tapi semenjak dia masuk Islam, tidak mau lagi dia dagang. Betul-betul dihabiskan untuk ibadah. Kalau malam sholat malam, kalau siang puasa sunnah. Karena waktu itu belum ada puasa khusus. Namanya Senin Kemis, Ayyamul Bid, apa puasa 3 hari dalam sebulan atau puasa daun, belum ada. Sehingga bisa puasa tiap hari. Puasa mutlak. Ya kan? Jadi karena malamnya sholat malam habis isya sampai subuh, bayangkan sholat malam, nanti paginya puasa. Jadi istrinya itu tidak dapat perhatian. Karena nggak dapat perhatian, tidak dandan lagi sudah. Ya sudah kayak gembel sudah kan. Ngapain lagi suami saya udah nggak peduli sama saya. Jadi ketika Salman kemudian lewat kepada Ummu Darda, istrinya Abu Darda, ditanyalah, Ummu Darda, dandanlah, kau punya suami.
Masa kamu pakaian kayak gini kumal? Ya. Tak ada sama sekali cantik-cantiknya bahasa kitanya kan? Katanya Ummu Darda, ya Salman, inna Aba Darda laisa li bihaja. Abu Darda lo sudah nggak mau lagi sama saya. Ngapain saya dandan katanya. Jadi istri zaman dulu, ya kan? Mereka dibiarkan oleh suaminya karena ibadah. Jadi suami itu tidak memperhatikan istri karena ibadah. Kalau suami sekarang jangan harap tuh. Kalau sudah tidak memperhatikan istri, bahaya. Bukan ibadah itu. Ya, ada kesibukan lain. Ya, suami sekarang ini. Jadi akhirnya kemudian Salman mengatakan, bilang sama Abu Darda, besok saya mau bertamu. Akhirnya kemudian Ummu Darda ngomong kepada suamiku, saudaramu Salman akan datang. Wah, senang dia. Kenapa? Karena ikatan iman. Ya, kalau saudaranya datang senang. Kalau kita kan saudara dari kampung datang senangnya sehari, nggak senangnya sebulan. Kapan dia balik ngabisin nasi aja di sini? Gitu ya. Jadi tidak suka kadang-kadang lama-lama. Jadi Abu Darda ini langsung menyediakan kamar, menyediakan makanan enak. Pokoknya dia betul sebelum Salman datang. Ketika Salman datang, maka Salman disuruh makan. Kata Salman, saya nggak mau. Kamu harus makan. Kata Abu Darda, nggak bisa saya puasa. Nggak bisa, saya tidak akan makan sampai kau makan. Terpaksalah dia buka puasa. Akhirnya malam hari Salman tak tidur. Kata Abu Darda, tidur, saya mau sholat. Enggak, sampai kau tidur juga di sampingku. Akhirnya dia nggak meninggalkan sholat malam, tidur pula di samping Salman. Karena menghargai Salman. Sepertiga malam bangun, kemudian sholat sama-sama. Pagi harinya kata Salman, sini Abu Darda, saya ingin kasih tahu. Kamu itu harus membagi waktu 3. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk dirimu, sepertiga untuk keluargamu. Jangan seperti ini. Tapi Salman nggak mau. Dia ingin waktunya dihabiskan untuk Allah. Sampailah berita ini kepada Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Shadaqa Salman. Salman telah benar. Akhirnya ketika Rasul mengatakan Salman telah benar, Abu Darda langsung mengganti kehidupannya seperti yang dinasihatkan Salman. Dia bagi sepertiganya untuk istrinya, dia bagi sepertiganya untuk dirinya, dia bagi sepertiganya untuk Tuhannya. Ya. Intinya bahwa Salman Al-Farisi akhirnya meninggal di zaman kekhilafahan Utsman ibn Affan. Di akhir-akhir kekhilafahan Utsman ibn Affan, Salman meninggal dunia. Jadi inilah kisah korban Salman mulai dari Persia sampai ke Madinah dan meninggal pada kekhilafahan Utsman ibn Affan. Apa pelajarannya di sini? Pelajarannya ada namanya tadhiyah, pengorbanan gitu ya. Pengorbanan besar Salman ini. Zaman dulu ya, safar dari satu negeri ke negeri berikutnya itu bukan kayak kita safar sekarang, ada pesawat, ada ini. Bisa jalan kaki, paling tinggi naik unta. Belum lagi terik matahari gitu ya, belum lagi cuaca ekstrim, belum lagi para perampoknya, belum lagi orang jahatnya. Tapi Salman tidak peduli. Demi mengejar kebenaran dia nggak peduli. Walaupun dia harus dari satu daerah ke daerah berikutnya, dari Persia sampai ke ujung Madinah. Ini kan luar biasa. Ini ada himmah namanya ya, ada semangat thalabul ilmi, mencari kebenaran. Harusnya anak-anak muda di zaman sekarang enggak semangat belajar itu duduk di majelis ilmu supaya dapat hidayah. Ya. Maka itu yang paling penting pelajaran Salman adalah tadhiyah, pengorbanan, bagaimana seorang sahabat mencari kebenaran sampai seperti itu perjalanannya. Makanya wajar Salman Al-Farisi radhiyallahu an menjadi sahabat yang sangat dicintai Nabi. Ya. Sampai ketika sakaratul maut, Salman ini mau meninggal dunia, di sampingnya ada sahabat, saya lupa namanya. Salman menangis sebelum meninggal tuh. Kata sahabat Nabi ini, ya Salman, bukankah kau telah bersahabat dengan Rasul begini, menyebutkan keutamaan Salman. Apalagi kau tangisi gitu maksudnya ya. Kata Salman begini, aku teringat dengan wasiat Rasul. Dan aku takut kalau seandainya wasiat ini belum aku amalkan. Sahabat ini heran, apa wasiat Nabi kepada Muhammad Salman? Kata Salman, Rasul pernah bersabda, jadilah di dunia ini dan bawalah bekal secukupnya. Ketika itu Salman tidak bawa dunia, padahal hanya bawa beberapa dirham saja di kantongnya kan. Ya, merasa bahwa itu sudah memberatkan kematiannya. Sehingga kemudian wasiat ini sampai kepada sahabat yang ikut menangis. Jangan-jangan kami pun seperti Salman. Jangan-jangan kami pun seperti Salman. Akhirnya Salman pun wafat gitu ya. Dalam kondisi
dia melaksanakan wasiat Nabi SAW. Ketakutan kepada membawa dunia luar biasa, ya karena Salman itu kalau ingin jadi orang kaya, tidak perlu dia hijrah ke sana kemari. Cukup dia tinggal di kampungnya. Tapi karena kebenaranlah yang menjadikan gerak langkah Salman sampai dari satu negeri ke negeri berikutnya sampai mendapatkan hidayah di kota Madinah. Wallahu alam, ini sejarah singkat daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ya. Apa sih sinyalnya nggak bagus ini? Nggak bagus ya? Sudah bagus. Harus pasang wifi berarti sini ya. Tapi jangan lupa ya, like and share gitu kan. Subscribe atau boleh istilahnya ya. Iya. Tapi sebelum saya tutup silakan kita buat tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tentang semangat Qaulul Ilminya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Bagaimana Ustaz untuk mendapatkan semangat itu? Jujur, saya pribadi sempat mendukung, bahkan sempat terbesit ingin ke Madinah, Ustaz, meninggalkan anak istri, tapi setelah saya pikir-pikir lagi, saya masih banyak perjuangan juga di sini dan tidak direstui oleh saya sendiri. Nah, jadi setelah saya pikir-pikir, mudaratnya kadang lebih banyak. Nah, kalau di sini semangat itu nggak tahu tidak begitu menghembus lah. Muncul tenggelam gitu ya. Padahal banyak sekali kajian-kajian yang sudah ada, bahkan di tempat Ustaz sendiri, terus di saya belajar juga di belakang kita. Jadi bagaimana Ustaz menambahkan giroh itu Ustaz untuk kami ini supaya bisa bersemangat. Tapi kalau sekarang ini alhamdulillah kami semua semangat, insyaallah. Dan program tahun depan insyaallah kita mau 2 kali dalam seminggu, Ustaz. Insyaallah. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Ustaz, menimbulkan bagaimana menimbulkan semangat sama Farisi untuk Qaulul Ilmi, Ustaz. Iya. Iya, bagaimana tip gitu ya. Supaya semangat belajar. Hati manusia itu kadang-kadang memiliki iqbal wa idbar. Iqbal menerima nasihat, idbar menolak nasihat. Artinya terkadang manusia itu ada di puncak semangat, ada di puncak futur. Itulah manusia. Karena hari itu berputar, tidak mungkin semangat dan nggak mungkin putar terus gitu ya. Jadi begitulah naik turun sesuai dengan naik turunnya iman. Iman kan naik turun. Ya. Akan tetapi dengan terus seseorang itu belajar, ketika dia tahu hakikat ilmu, nanti semangat datang sendiri. Biasanya orang yang belajar itu kan nggak tahu hakikat ilmu. Ilmu itu penting loh. Ibaratnya begini ya. Kalau apa disebut jalan yang lurus? Artinya jalan yang lurus di sini, ketika lurus artinya tidak bengkok. Jalan itu pertama lurus, jangan bengkok. Yang kedua harus luas supaya mudah melewatinya. Yang ketiga harus dekat supaya tidak lelah. Kan itu ya. Sebab kalau jalan itu sudah sempit, jauh lagi kan, bengkok lagi, lelah jadinya. Kita kan mau cari jalan itu yang lurus, yang luas, yang dekat. Kan enak. Lah, dekatnya jalan itu menuju surga hanya dengan ilmu. Kita cari alamat saja, kalau tidak tahu ilmunya, ubek-ubek satu hari nggak akan ketemu.
Kalau tahu ilmunya sebentar ya sampai. Ya kan? Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menuju sebuah ilmu, belajar di situ, maka hakikatnya dia telah memudahkan jalan dia menuju surga. Allah mudahkan. Bagi orang lain itu sulit jalan ke surga, bagi dia mudah. Kenapa? Tahu ilmunya, masalahnya kayak gitu. Jadi ilmu itu menyingkap semuanya, yang sulit jadi mudah. Orang kalau pandai matematika, dia ngitung-ngitung sebentar saja. Ada orang yang matematika nggak pakai kalkulator itu. Kalkulator berjalan sekian tahun. Ruas-ruas jadi ilmu dia. Tapi kalau orang nggak pernah belajar matematika, dia nggak mungkin lepas dari kalkulator itu. Hilang kalkulator, bingung. Berapa kembaliannya ya, stres ya kan. Lah itulah dalam dunia saja kalau ilmu itu juga memudahkan, apalagi dalam urusan agama. Jadi ilmu itu memudahkan orang masuk surga. Lalu bagaimana caranya? Pertama, berdoa kepada Allah. Nabi loh sudah dijamin surganya oleh Allah, tetap saja berdoa, Allahumma rabbi zidni ilma. Itu Nabi itu. Ya Allah, tambahkan ilmu. Nabi saja ngomong tambahkan ilmu, masa kita tidak? Ya, harusnya kita lebih lagi katakan rabbi zidni ilma. Yang kedua, lingkungan. Yang membuat semangat atau futur itu lingkungan biasanya. Kalau Anda hidup di lingkungan orang ngaji gitu ya, biasa ada taklim kayak gini, semangat. Ya, tapi kalau lingkungannya tidak ada kajian, jauh dari kajian, nggak akan semangat. Kenapa? Karena lingkungan itu paling cepat mempengaruhi. Paling cepat lingkungan itu dibandingkan ustadz itu sendiri. Maka lingkungan harus baik. Termasuk dalamnya cari kawan yang baik. Makanya kata para ulama, kalau Anda berkawan 40 hari saja dengan orang baik, pasti baik. Tapi kalau Anda berkawan dengan orang jahat 40 hari saja, pasti jadi jahat. Makanya orang Arab mengatakan as-sahib sahib. Kawan itu narik, gitu bahasanya ya. Narik ke yang baik, narik ke yang buruk. Makanya Rasul mengistilahkan kalau kita berkawan dengan orang baik, maka seperti berkawan dengan orang yang jual minyak wangi. Lihat penjual minyak wangi itu. Pertama, mungkin kita beli minyaknya. Atau yang kedua, kita tidak beli. Akan tetapi, harumnya sampai ke kita. Atau boleh jadi, dia datang, kemudian, ya ambil minyaknya, didolet-dolet ke kita. Supaya kita beli kan itu ya. Ada tiga ini saja kalau penjual minyak wangi itu ya. Antum datang ke toko minyak wangi, cuma 3 saja. Mungkin Anda tidak beli, tetapi mencium wanginya. Atau Anda beli minyak wanginya, atau sama penjual minyak wangi disemprot-semprotnya kita. Gitu ya. Itulah hakikat kawan yang baik itu. Boleh jadi kebaikan dia berpengaruh kepada dia. Itu yang meninggal siapa ya? Itu loh kawannya si Anu, kan? Kawannya pula si Anu kena jadinya. Kalau kawannya baik kan pasti akan jadi baik itu ya. Atau dia mempengaruhi dengan cara apa? Dengan cara menyemprot minyak wangi itu, dia datang menasihati kita ya. Atau kita yang minta nasihat dengan cara tadi membeli minyak wangi. Antara 3 itu saja itu, kawan yang baik itu. Kita minta nasihat dia, atau dia memberikan nasihat kepada kita, atau dia memberi pengaruh yang terbaik bagi kita. Menjaga kita. Lah kalau kawan yang jahat, kata Rasul, seperti pandai besi katanya. Anda berkawan dengan pandai besi, kan ada cipratan-cipratan apinya tuh kan. Kalau dekat-dekat, bakar kita. Ya. Artinya bahwa lingkungan itu yang merubah. Kemudian yang ketiga, mengetahui keutamaan ilmu itu sendiri. Orang kalau tidak mengetahui keutamaan itu kan pasti tidak semangat. Sama ketika bekerja, kalau tidak tahu gajinya kan nggak semangat. Saya gaji berapa ini dari pagi sampai sore? Pokoknya kerja saja, males lah kan begitu ya. Nah, tapi kalau seandainya gajinya berapa? Oh, 1 hari 1 juta. Belum dibuka pintu dan ngantri depan. Ya kan? Karena tahu keutamaannya. Maka ilmu juga sama. Kalau kita tahu keutamaan ilmu itu, tidak mungkin orang malas belajar. Keutamaannya surga macam-macam, malaikat datang menaungi kita, menurunkan rahmat, berkah macam-macam kalau kita bicara tentang keutamaan ilmu. Artinya kenali keutamaan ilmu supaya kita makin semangat belajar gitu ya. Kemudian juga harus dilawan hawa nafsu itu. Kalau tidak dilawan tidak bisa. Ya, hawa nafsu ini bahaya sebahaya-bahayanya hawa nafsu ini. Makanya kenapa kita harus banyak ta'awud.
intinya bahwa teruslah istiqomah seperti ini, insya Allah nanti pada waktunya juga akan disenangkan dengan ilmu. Terkadang ada orang itu lantaran paksaan, mungkin bos suruh ngaji terpaksa lah duduk, awalnya begitu ya, nggak enak nanti dipecat pula saya di sini gitu ya, nggak apa-apa, awalnya niatnya bukan karena Allah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya kan, tolaktul ilmi ajli dunia, dulu aku mencari agama, kata Imam Syafi'i, belajar agama itu karena dunia, katanya. Itu Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i itu ketika masih remaja, dia kan anak yatim. Dia cari pondok-pondok yang gratis, kalau sekarang ini semacam panti asuhan lah. Dia tidak ingin belajar, hanya ingin numpang makan di situ, Imam Syafi'i itu. Tapi karena di tempat yang dia tumpangi makan itu rupanya diajari ilmu, lama-lama cerdas, makanya dia mengatakan tolabtul ilma li ajli dunya wa abal ilmu illa lillah, katanya. Aku dulu awalnya cari ilmu itu gara-gara dunia saja, tapi lama-lama ilmu tidak suka diniati karena dunia, tetap saja ilmu itu diniati karena Allah. Akhirnya jadi ulama besar, ya kan? Siapa tahu di sini awalnya duduk-duduk saja, takut bos, segan gitu. Lama-lama akhirnya jadi ustadz, gantikan saya di sini. Kita tidak tahu juga kan, entah tahun berapa gitu ya. Yang jelas bukan tahun gajah kan. Ya wallahu a'lam. Ya. Silakan. Cukup, kita tutup. Alhamdulillah kalau cukup. Ada lagi? Taib. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Cabut. Dimati dulu. Bisa matiin ya?